Langsung silakan gunakan suara kami. Yo wes, kalau begitu teman-teman semua, ini dia match kedua kita di game yang pertama antara Bedel versus EVOS SG. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Karena pastinya ini akan mendongkrak dari mentalitas mereka untuk bisa langsung menuju ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah akan menuju ke lower bracket, tapi tetap dengan best of 5 series. Yes, dan tentunya gimana Pak Pulung? Best of 5 series. Upper. Apa? Iya, kalau lower best of 3. Masih best of 3 lebih tepatnya ya. Kalau lower 3, upper 5 ya. Makanya langsung saja kita saksikan, inilah dia EVOS SG versus Bedel. Yap. Ini ada info nih dari followersku ya. Namanya Nabil Hasbullah. Oke. Dari mahasiswa Turki, dia bilang Bang Kornet bacanya bukan Bedel, jadi tapi E-nya dibaca semuanya E. Jadi Bedel. Bedel. Iya. Oh, thank you. Terima kasih Bedel ya. Bedel. Hasbullah. Iya. Karena kita mendapatkan informasinya dari yang ada di Singapura. Iya. Aduh dulu. Tadi nanya potetonya free bang tadi, padahal dia berjalan bersama dengan alien loh. Berdamping-dampingan dengan Hylos. Dia santai aja karena belum ada yang masuk juga karena tubuhnya potato. Punya satu little crab kali ini menambahkan lagi dari sikolnya, sementara itu untuk gear melindungi pergerakan dan membuatnya agar potato bisa nyaman farmingnya. Ya, tapi untuk dari early game kayak gini ya, ada Mercy bakal benar-benar bebas banget. Cuma masalahnya lah, dia nggak boleh napong damage yang banyak terkena Renner. Karena ketika nanti dia terkena sniping ya, dia bakal tapi lihat kombonya dan bahkan masih membuat saya masih bisa survive di 1 titik terakhir dan langsung gol. Walaupun 6 detik lagi bakal muncul time pertama. Nah, kita lihat juga masih belum ada yang langsung nge-zoning ini. Kita pakai turtle pertama pun juga belum ada yang jaga di setiap rumputnya dan lebih memilih untuk dapetin satu wave ini yang di area tengah untuk dapetin level keempatnya. Hylos yang sudah menunggu di satu rumput di sana. Potato yang sudah membuka. Alien langsung saat 204W dikeluarkan, tapi lihat ada JPL, ada Potato, ada Sheila. Sampai aja di 204W-nya dan bahkan what are you doing sendirian? Dia harus poin separuh. Tapi ingin dapetin 1 poin kill, tapi dan masih bisa first blood. 1 poin kill dan bahkan gearnya tidak bisa untuk di trade. Masih bisa hidup dan masih bisa selamat di sana, Walai. Sebegitu kuatnya gear orang. Wow. Iya. Duanya tumbang, Bang. Ini momen dimana ternyata dari momen ketika Bedelnya tidak bisa melakukan trade karena seorang Giri masih punya Frostmourne Shield dan akhirnya benar-benar menggunakan hoki sebelannya kan. Cooldown dimulai dari detik kedua 2 menit 58 detik. Yes. Ini yang pengen aku mention sih, soal combo Lolita dengan Boyi. Jangan sampai nanti akan banyak yang merekam dan meniru. Nah, dari version plus Numenon Blast-nya akan memberikan kejutan hebat. Itu bakal sama apalagi nanti mereka berada di dalam 1 titik dan juga 1 tumpuan yang bakal ditampol oleh Lolita. Tapi ini dia itemnya. Nah, ini dia item sessionnya juga masih terlalu jauh kan. Kira-kira benar talisman dan di Farway dia nggak bisa salah untuk yang jauh banget dari 1 warning. Kidonya masuk dan akan langsung begitu saja. Nampaknya harus di-reset kembali untuk turtle-nya. Masih mencoba untuk menjaga setiap rumput. Asmo yang masih punya ultimate turn rage yang belum dikeluarkan, masih mencoba untuk simbol aja menjaga pergerakan dari JPL. Apakah dia mau mengkontes dengan menggunakan Luminant Blast? Dan tidak, ternyata hanya mengawasi saja dan langsung balik lagi ke arah belakang. Yap. Sementara itu sekarang ada 2 hero di area mid udah memberikan balasan juga, tapi JPL masih santai. Lolitanya belum mau mengeluarkan charge-nya juga, dilemparin balik sudah. Tapi sekarang dari far away masih nyaman untuk melawan farming. Enchanted Talisman menjadi milik dari Gear akan semakin semena-mena lagi dari sisi jogetannya. Jogetan Iya. Sekarang ya bahasanya. Benar, Stardust Dance-nya joget-joget itu enak banget. Benar. Bintang berdebu ya, dansa bintang berdebu ya Pak Pulung ya. Sekalian aja. Iya. Dan Farway dia masih farming by the way dengan 1 dari turtle buff-nya. Dan masih punya absorb damage juga. Farway by the way juga kali ini levelnya 7 ya. Jadi benar-benar masih optimal untuk farm di awal game. Yes, masih benar-benar farming
manja dari kedua junglernya. Dan bahkan Alien yang bukan baby Alien sudah mau request pathway-nya, hanya menunggu saja di sana santuy dengan regeneration darahnya. Tebak Hayabusanya dapat 1 point kill ke arah Lolita. Gila. Dan ini dia Hayabusa ketika dilepas untuk farmingannya, mobilitasnya, dan bahkan untuk ganking-ganking yang bisa dilakukan hanya bermodalkan Quad Shadow. Dan juga clean-nya yang menjadi ancaman walaupun tidak masuk. Ultimate juga belum dikeluarkan dan ada Amir yang mencoba untuk dapat 1 kill dan bahkan tidak bisa digocek sama Beatrix-nya di rerumputan dan dapetin killing spree darah tambahannya. Wow, ini benar-benar Yunshi yang bukan Yunsin. Bukan, Pak. Yunsi beda. ini. Ini makronya begitu berjalan dengan begitu baik, tapi sekarang udah ada aksi pembalasan langsung dikeluarkan Potetonya. Berhasil mendapatkan 1 player tapi tidak mau lagi, dia mundur lagi pemain dari EVOS SG. Iya, itu dia combo dispersion rotation yang sangat memedihkan sekali dan bahkan memanjakan untuk dilihat dari combo yin yang-nya. Cuma untuk sekarang Paranoid, lihat dia yang benar-benar harus diperhatikan dari tadi ya. Untuk dari combo dan cancellation-nya selalu berhasil ke arah seorang JPL. Jadi JPL bisa di instant pick off juga. Cepat mungkin JPL harus mengamankan Athena Shield dan juga ke arah Radiant Armor, karena makin lama Paranoid juga punya Cloak of Destiny dan makin lama dia akan memiliki itemization magical yang lebih mengerikan lagi. Yep, itu dia Potato. Nyaman farming dari tadi. Turtle juga barusan udah dapetin. Purple buff pun masih ada. Esmeralda masih begitu kuat juga di lane-nya. Clean barusan yang di atas sana yang memang momennya itu, aduh, itu makronya jalan banget tadi tuh Pak ya. Mau langsung kemana nih? Mau langsung ke Berserker kah dari Adamir? Karena dia udah punya Endless Battle dan di sisi lain Yunshi-nya udah punya Blade of Despair. Dia akan menuju ke arah Athena Shield sepertinya. Melihat dari Potato, dia udah punya Cloak of Destiny dan bahkan kayaknya bakal jadi semi tank aja untuk saat ini. Cuma Seilah yang bakal jadi PR nih. Yes, Seilah dengan menggunakan Luye-nya plus Vele juga akan bahaya sih dilihat game lihat. Quad Shadow sudah mulai masuk, JPL ngedis karena yang salah. Lihat Blade Storm-nya, Windblade-nya juga damage terlalu besar tapi tampaknya langsung dibalaskan begitu saja. Justru hanya JPL yang tumbang dan Farway masih bisa cabut dan ternyata triple kill didapatkan oleh kandang Potato. Itu dia sebuah aksi teleport yang begitu ya. Mereka menebak kemana arah perginya Hayabusa. Inilah dia ultimate dari Luoi. Tetet, pintu kemana saja. Diversion yang benar-benar ke tempat yang tidak diketahui Hayabusa, yang kayaknya gua kalau jadi Hayabusa emang dia pengen dapetin Scald Izartnya untuk dapetin darah. Yes, Iya. benar. Tapi Kan tiba-tiba sebagai jungler ya. Yes. Tapi tiba-tiba ada Potato. What? Dari tengah langsung ke sana? Oke. Dan tadi JPL-nya sih di team fight yang tadi ya, kalau misalkan kita lihat secara detail, dia nge-cancel 1 wind blow dengan menggunakan Guardian Bulwark. Jadi nggak ada yang keangkat tuh, Pak. Nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat ke atas. Nggak ada yang keangkat. Itu dia kegunaan dari Guardian Bulwark Pak ya. Benar. Begitu banyak fungsinya Pak. Benar banget. Apalagi kalau ada Chang'e, terantak ting 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 terantak ting ting meteor shower itu kagak ada masuk itu damage-nya. Yes, dan Sebel bahkan banget. ini kalian kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya, apalagi dengan menggunakan Hylas-nya untuk saat ini. Mau nggak mau dia harus menunggu bagaimana Asmo dengan Tyrant Revenge-nya agar bisa melakukan setup yang lebih pasti. Yap, sebenarnya Asmo kali ini dengan satu pergerakan dari Kupranya mau kemana mau udah aktifin, belum ada Tyrant Revenge tapi sekarang udah di-charge. Meledak sudah. Nah untuk kali ini aliennya seorang di bagian depan rekan-rekannya langsung ada untuk memberikan bantuan, sementara itu lagi Epi tersisa. Hylos berhasil dihancurkan. Namun Guardian Bulwark again and again JPL melindungi pergerakan rekan-rekannya. Gila sih, bermodalkan 1 Guardian Bulwark dan itu membuat semua damage-nya dari Veil selalu saja di block dan bahkan tidak masuk ke arah Lolitanya, bahkan teman-temannya di sekitarnya. Dan lagi-lagi Adamir membuat seorang Hylas-nya sedikit bernafsu sampai akhirnya dia flicker dan dapetin killing spree-nya. Itu di bagian tengah sudah masuk ke dalam lingkaran yang begitu menyakitkan. Diversion rotation menjadi mimpi buruk untuk siapapun. Itu emang benar-benar jadi combo ini yang mematikan banget. Apalagi dengan itemization kayak gini, Winter Truncheon makin lebih sulit lagi untuk di take down dari Seilahnya. Ini kayak benar-benar ngerti aku sekarang kenapa entah dari itemization dan positioning Seilah ini sulit sekali untuk ditangkap. Terbukti kayak Potato mungkin bisa lah dia untuk ditangkap, apalagi dengan itemization-nya yang mungkin akan menuju ke arah Athena Shield. Tapi ini bakal jadi PR juga untuk Paranoid. Karena apa? Karena semakin lama nantinya game akan berlangsung ya kan, Paranoidnya nih emang benar-benar akan ngeburst
kalau emang tidak ada item yang namanya Magic Resist dari EVOS SG. Tapi kalau udah ada, wah itu yang bakal jadi PR. Walaupun ada JPL juga di depan sana, ya Golden Block-nya. Sudah dijaga dengan sangat baik dari anak-anak EVOS SG untuk setiap vision yang ada, setiap rumputnya. Sudah ada informasi pasti posisi dari Kufranya sudah mulai muncul kembali, mencari letak di mana mereka bersembunyi dan bahkan kembali melakukan speed push. Dan ini PR-nya sekarang dari Adamir yang mungkin ini akan menunggu lagi, mendelay lagi karena masih dalam cooldown ya. Di 14 detik lagi untuk flicker berikutnya. Konselnya belum bisa memberikan hasil apapun karena barusan saat dia mengaktifkan itu masih agak bingung ya Pak. Mau pergi ke arah mana, mau lompat ke arah mana dengan Tyrant Revenge-nya, sementara JPL tadi terlihat sedikit wujudnya di arah yang berbeda. Ada Glorious Pathway, dia pergi, dia memancing kalian mencoba untuk memecah aja. Ini gokil sih di menit 10.46 ya. Tuh, dua-duanya masih ada. Sebagai EXP laner ya. Kita pakai langsung menuju ke arah Lord yang terhormat. Sudah mulai dicicil sama tim SG Farway yang mungkin saja menunggu momen yang tepat. Tapi lihat diversionnya tiba-tiba ke arah belakang. Konsil mengincar ke arah belakang dan nice father. Satu orang tumbang dan bahkan menuju double kill-nya ke arah seorang Kufra. Alien yang bukan baby alien, lihat satu orang tidak ada flicker baru dikeluarkan sekarang dan bahkan kita lihat 3 orang tersisa. Paranoid lewat satu diversion begitu indah 3 orang, walaupun harus mengorbankan Potato, di mana Potato yang menjadi korban juga. Tapi setidaknya dengan adanya 3 player yang hancur kayak begini akan ada momen lain yang tercipta, Prof. Yes, inilah dia instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Bagaimana diversion yang indah banget sih. Nggak ada siapapun di sana. Dan Seilah membuktikan bahwa dia adalah mid laner yang harus dan bahkan patut untuk diperhitungkan. Walaupun hitungannya dari segi strategi ya, emang dia bawa Lolita, emang dia eksekutornya Karina. Tapi bagaimana Seilah membuka hal tersebut dan menjadi sebuah possibility atau bahkan kemungkinan juga untuk memenangkan tim fight dari Bedel. Dan ini yang menjadi jawaban dari EVOS SG. Mereka sekarang bakal leading gold dan akan menuju ke arah Lord yang pertama yang sudah Yes, sudah mulai masuk satu persatu daerahnya, juga sudah mulai berkurang cukup banyak. Tapi saat konsil dilakukan, JPL dengan flickernya juga sudah mulai muncul. Mau ke arah mana, dikejar ke arah mana, semua hati-hati, mundur semuanya. Tarik ulur yang terjadi dari kedua tim. Gear melompat sendirian, tidak ada follow up dan tidak berhasil untuk dicuri karena Hylasnya juga di depan. Alien, hati-hati, kamu tidak ada kemungkinan untuk ngeflick karena masih dalam cooldown. Farway sudah melakukan ultimate ke arah 2 orang berbagi damage-nya. Tidak ada bayangan kembali. Farway, damage-nya terlalu menyakitkan dan tampaknya masih bisa hidup. Iya, Asmo tidak ada yang ngelihat untuk Tyrant Revenge-nya. Tidak terkena siapa, tapi Gear lagi-lagi Gear tiba-tiba datang dan langsung menumbangkan ke arah seorang Farway. Wah, dan benar untuk kali ini coba lihat pergerakan dari JPL tadi membayangi kemana Asmo mau pergi. Gak bisa nge-charge dari Tyrant Revenge yang udah mendekati ke arah rekannya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan oleh JPL guna membuat perimeter sekaligus agar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan dan Lordnya menjadi milik dari Possess. Ya, ini free banget sih, kayak gearnya dia nahan di bagian dalam jungle, and then di bagian gerbang jungle-nya ada JPL, siapapun yang lewat bakal ketahuan. Dan kali ini JPL-nya juga udah lebih ready, apalagi flickernya ini belum digunakan sama sekali. Bisa banget untuk bikin momen, entah dengan diversion, mungkin dia tinggal minta tolong Seilah ke belakang, dia numain on blast ke arah yang berlawanan, and then dia pakai ketika nanti dia udah melakukan teleportasi. Ini bakal jadi sebuah wombo combo combro next level seharusnya ketika bakal connect. Tapi Seilah, oh kemana dia? Itu bagus banget. Nunggu nih, kelihatan Karina sendirian tapi paling taruhnya gak connect dong, gak nyampe, kehalang tembok ya. Yes, terlalu jauh range-nya. Dan bahkan dari Hylasnya memilih untuk pulang, tidak ingin mendapatkan satu turret yang lebih dilepas ke arah minionnya saja yang berjuang untuk dapetin satu turret di bawah. Sudah menuju ke arah atas dari Lordnya, belum mengeluarkan skillnya, tapi Asmo sudah melakukan revenge-nya. Gear mempop up untuk Fallen Star Moon ke arah belakang dan mengenai satu orang Yunsi-nya, tapi kita dapat satu besar dari Kufra yang sumbang. One-way, satu bayangan ke arah depan, tapi mana sedikit energi sedikit bahkan dari FJPL yang masih bisa survive. Dan kita lihat hanya satu orang saja yang berhasil di trade kill, dan itu ada
adalah player yang terpenting, yaitu Adamirnya, damage dealernya dari seorang Clean. Yap, cleannya berhasil diambil di tengah-tengah pertempuran lewat. has been destroyed. Ada pergerakan dari Vale tadi yang begitu baik hingga bisa Ultinya mengatakan si Beatrix damage-nya. nggak sih dia tadi? Enggak, itu ultinya fail. Kenapa? Combo sama si... Oh, oke. Windstorm itu di tengah-tengah dan tidak ada yang Windstorm, melihat ya. lagi bagaimana Windblade serta Windblow-nya yang benar-benar langsung mengeksekusi ke arah Lord. Makanya di sini untuk Adamirnya juga kayaknya udah mulai harus respect ke arah, entah sih, aku mikir ke Athena Shield. Blue team base Karena turret untuk has beberapa been pemain destroyed. mungkin sebagai marksman ya, dia akan lebih mengincar ke arah Rose Gold player. Hah? Oke. Gimana itu? Iya, gara-gara minion Pecah. didorong. Kenapa begitu sih mukanya? Gua nggak tahu dari tiba-tiba tadi langsung Ini pecah karena minion. Ini harus mau nggak Weh. mau. Adamir. Iya tuh. Oh, Lihat damage. Blow. Di all in Windblade dong, bos. dan bahkan Windstorm walaupun tadi ada flicker tapi tampaknya nggak bisa menyelamatkan diri dari JPL yang harus mulai respect terhadap damage dari seorang Apale. 3 ultimate deh barusannya, tapi konselnya sekarang diaktifin loh. Konsil? Sampai bakal dikejar. Sementara itu miss tadi kuat Considonya. Shadow-nya tidak terlalu connect ke arah Luye, dan Luye pun selamat. Ingin mendapatkan lagi ke arah Clean, tapi ternyata tidak. Dia balik lagi ke titik semula. Ada purple buff yang siap diambil, tapi Asmo-nya harus menanggung begitu sakitnya, begitu perihnya damage yang dihasilkan oleh Adamir, di mana punggungnya pasti udah bolong sekarang. Mulai maju ke bagian depan, tapi Shadow Kill terlalu memaksakan karena damage-nya akan terbagi. Dia Balik. akan pergi ke arah mana? Selamat sudah untuk kali ini. Iya, tapi lihat tidak ada Posidon lagi. Lihat Karina nih, Karina. Halo, Pizza Top Server masih bisa cabut dan tampaknya dibalikin lagi sama Hayabusanya. Mencoba untuk digocek begitu saja karena masih ada satu bayangan yang cukup jauh dari seorang Hayabusa. Tapi harus berhati-hati lagi. Bertemu dengan Karina dan bahkan lihat darah Hayabusanya langsung seperempat. Tidak ada ultimate, tapi kita lihat. Oh, halo, di Winter Triton dari Sayla. Dan bahkan itu membuat Tifaja terbalik dan membuat keadaan untuk anak-anak posisi kembali lagi-lagi terluar itu dari gearnya. Winter Triton yang kedua dan bahkan Sayla masih bisa hidup dan masih bisa dapetin satu poin killnya dari seorang JPL. Sisa aja sendirian alien. Mau kemana bang, masih selamat loh dia. Tapi hanya seorang diri mempertahankan karena dengan pesta yang terbuka. Apa yang bisa dia Udah lakukan? nggak bisa. Sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama untuk EVOS. Tapi sekarang 1-0 untuk EVOS. Dan Yin Yang, ketika Yin Yang ya,